Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kejadian 2 ayat 1-3 saya bacakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari Kejadian 2 ayat 1-3 ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus belajar dari Allah bahwa di tengah-tengah kesibukan kita perlu menyeimbangkannya dengan istirahat. Seperti Allah, hari yang ketujuh dia berhenti dari segala pekerjaannya. Dia beristirahat. Apa yang dilakukan Allah saat beristirahat? Kalau kita melihat di Kejadian 3, di situ tertulis bahwa Allah berjalan-jalan dalam taman, rekreasi, menikmati berkat Tuhan. Lalu setelah berjalan-jalan ada lagi tertulis di Kejadian 3 bahwa Allah memanggil manusia, bersosialisasi, berkomunikasi, lepaskan semua kepenatan pekerjaan, kesibukan, lalu berbincang-bincang dengan rekan, dengan sesama kita, teman, keluarga, bersama-sama menikmati berkat Tuhan, berjalan-jalan dalam taman bersama-sama dengan keluarga, dengan teman, beristirahat, lepaskan segala kesibukan kita. Itu pelajaran yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua dari Kejadian 2 ayat 1-3 ini. Kenapa Allah berhenti di hari yang ketujuh? Ini adalah bicara tentang kuasa dan dikuasai. Allah berhenti supaya ia jangan dikuasai oleh kesibukan. Dia yang harus menguasai kesibukan. Dia yang harus mengatur segala sesuatunya. Kalau dia dikuasai oleh kesibukan, berarti dia kalah. Dia menjadi hamba dari kesibukan. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Kita harus berkuasa atas kesibukan. Kita yang menguasai kesibukan. Kita hanya boleh jadi hamba dari kebenaran, yaitu Tuhan sendiri. Kita hanya menjadi hamba itu saja. Selebihnya kita harus berkuasa. Bukankah Kejadian 1 ayat 26 ketika Allah berkata bahwa mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Allah Maha Kuasa. Dan ketika menciptakan itu, Allah memerintahkan supaya apa? Manusia berkuasa. Itu poinnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan sampai kita dikuasai, melainkan mari kita yang berkuasa. Kita kuasai, kita kesibukan kita atur supaya ada istirahatnya. Nah, rupa-rupanya 1 dan 2 ada hubungannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi mari kita belajar, tinggalkan kesibukan untuk beristirahat, seimbangkan supaya kita ada refresh, ada recharge, menikmati berkat Tuhan. Dan selain itu kita juga jangan diperhamba oleh kesibukan, melainkan kita yang harus berkuasa dan kita tetap menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Tuhan tolong kita semua, mari kita atur, menyeimbangkan segala sesuatunya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu dan terutama untuk firman-Mu supaya kami mengatur hidup kami. Kami tetap seimbang, tidak diperhamba oleh apapun termasuk oleh kesibukan. Walaupun kesibukan itu, bekerja itu adalah suatu hal yang baik untuk menghidupi kehidupan kami. Akan tetapi kalau sampai itu memperhamba, itu sudah tidak baik. Tuhan tolong supaya kami bisa mengatur waktu istirahat sebagaimana Engkau Tuhan memberi teladan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Di akhir pekan ini supaya mereka bisa mengatur hidup mereka, mengatur kesibukan mereka dapat beristirahat bersama keluarga, mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Apabila masih ada yang harus bekerja, tetap juga Tuhan tolong supaya di kemudian hari mereka bisa Tuhan dengan hikmat-Mu mengatur segala sesuatunya dengan seimbang.
Tuhan jaga lindungi dalam melaksanakan segala aktivitas mereka. Tuhan beri hikmat, perlancar segala urusan mereka. Pertemukan dengan orang-orang yang tepat, bersamamu mereka akan berhasil. Tuhan juga jaga lindungi, jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, virus, bakteri, orang-orang yang ingin berniat jahat, dan segala sesuatu yang tidak baik. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.